Riba apapun bentuknya, ini yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan kalau di ranking dosanya dari 73 tingkatan terakhir yang ke-73 itu seperti mislu ar-rajulu ayankiha ummahu, seperti laki-laki yang berzinah dengan ibu kandungnya. Itu dosa terkecil dari 73 tingkatan atau pintu dari dosa riba. Bagaimana yang terberat? Makanya jangan sekali-kali bersinggung dengan riba, baik banyak atau sedikit. Bagaimana Ustaz kalau sedikit? Nabi mengatakan dirhamur riba yakuluhu, satu dirham riba yang dimakan wa huwa ya'lamu, yang dia ketahui, min asyaddin sittatin wa thalathina zanniyah, dosanya lebih berat, lebih besar daripada 36 kali berzina. Itu satu dirham. Berapa satu dirham uang kita? Lebih kurang 70.000. Kalau uang riba yang kita ambil, uang riba yang kita kasih, uang riba yang itu kita menjadi tukang tulis, uang riba itu dikasih terjadi dalam transaksi yang kita menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Apa kata Nabi? Itu lebih besar daripada 36 kali berzinah dosanya, cuma 70.000. Bagaimana kalau sempat riba itu kita peroleh lebih dari 70.000? Misalkan deposito ada uang ratusan juta, 1 miliar di deposito, bunganya anggaplah sampai 100 juta per bulan. 100 juta bagi 70.000 kali 36 kali berzina, itulah dosa yang akan diperoleh dari transaksi riba yang dilakukan. 70.000 aja lebih besar daripada 36 kali berzina, apalagi yang lebih dari itu. Yang paling kecil aja seperti itu. Maka jangan sekali-kali bermain dan bersinggung dengan riba. Jangankan mau bersinggungan, menjurus ke riba saja itu harus dihentikan. Kenapa? Karena pertama ini larangan dari Allah. Yang kedua ini nanti akan menjadi konsekuensi keimanan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-278 itu jelas. Ya ayyuhallazina amanu, hai sekalian orang beriman. Dipanggil mereka yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Orang beriman itu apa buktinya? Dia bertakwa kepada Allah. Diperintahkan oleh Allah bertakwa. Apa konsekuensi dari ketakwaan, keimanan dan tuntutan ketakwaan? Maka Allah memerintahkan wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kita paham betul Pak, kalau istilah atau namanya sisa yang sedikit itu harus kita jauhi. Yang namanya sisa itu harus dijauhi, apalagi banyak. Sisa aja harus kita tinggalkan. Wazaru ma baqiya, baki, sisa. Kalau orang Melayu istilahnya baki, kebakian, itu sisanya, yang lebih, kelebihannya dikit, yang sisanya itu dikit, ini tinggalkan. Di akhir ayat Allah jelaskan in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Di awal dipanggil mereka beriman, di akhir ayat ditegaskan oleh Allah jika kalian benar beriman. Apa makna kebalikan dari ayat ini? Kalau masih melakukan riba, mengambil yang sedikit, imannya bermasalah. Keyakinan kita dipertanyakan oleh Allah. Makanya di ayat 279 ayat Surah Al-Baqarah itu jelas. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian atau mereka masih melakukan riba, mengambil yang sedikit tadi, taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka mereka mengizinkan diri mereka diperangi oleh Allah dan Rasul. Artinya apa? Kalau masih melakukan yang ngambil sisanya, itu sama dengan kumandangkan perang dengan Allah dan Rasul. Kita ini Bapak Ibu beribadah kepada Allah, kita berharap Allah ridho dengan kita.
Kita beribadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Kita berharap Allah memberikan rahmatnya ke kita. Kita dicintai oleh Allah. Karena dengan itulah, dan itu menjadi password ridho Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itulah yang menjadi password kita masuk ke surganya Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin surganya Allah kita masuki sementara kita mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasul? Makanya sholat pun kita, puasa pun kita, beribadah pun kita, kalau kita masih melakukan transaksi ribawi, ini ada yang salah dengan pemahaman kita. Nah, maka berhati-hati, jangan merasa puas dengan beribadah. Yang kita jaga bukan tak bagus, bagus, tapi jangan semata-mata ubudiyah dengan Allah saja yang kita pelihara, tapi dalam mencari harta kita masuk ke dalam jurang riba. Maka kalau ini sudah terjadi, makanya Al-Baqarah 275 itu jelas. Wa mana ada, siapa yang berpaling, sudah disampaikan kepadanya masih tetap melakukan transaksi ribawi, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Silakan nanti buka cek surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 275. Siapa yang berpaling? Faulaika ashabun nar, mereka itu adalah ashabun nar, penghuni atau pemilik atau penghuni dari an-nar, neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Makanya ini kabar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita yang masih diberi kesempatan nikmat hidup. Bagi kita yang ada di dalam diri keimanan, keyakinan kepada Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali tinggalkan transaksi riba, termasuk semua transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.